Dan ternyata setelah Faji keluar sekolah nih ya, ada orang yang cerita bahwa ternyata kita itu dulu songong katanya. Lebih mencari teman-teman Di luar IPS. di luar IPS gitu ya Fajar. Apa yang Fajar rasakan pada saat ini? Kenapa dulu Fajar Fajar Herlambang. Halo. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah kabar baik, Ji. Lagi sibuk apa sekarang Fajar? Untuk hari-hari ini sih dan beberapa hari kebelakang lagi sibuk dengan tugas kuliah sama kegiatan-kegiatan kampus. Benar-benar. Tugas kuliah sih kayaknya semua juga gitu. Saya juga gitu sih, Jar. Tugas kuliahnya online terus. Online ya, karena memang Lagi untuk kayak sekarang ya semua diserba online kan, jadi ya kesulitan memang selalu ada ya untuk online ini. udah terhitung udah berapa tahun? Hampir 1 tahun lebih, Dari tahun bulan setengah. Bulan Maret tahun Maret lah. 2020 nya 2020. Wih, aman juga. Tugas-tugasnya kan suka online ya. Betul. Tugas suka online, ada praktek gak? Tergantung sih, karena memang kalau di Fajar itu kan jurusan BK gitu ya, yang memang nanti itu proyeksiannya tuh pasti harus praktek gitu. Kalau nggak praktek nanti nggak akan dapat input dan outputnya, jadi ada praktek, cuman memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Selain sibuk kuliah, apa? Di luar? Sebenarnya sibuk di dalam kampus sih, karena memang yang pertama kuliah, iya. terus yang kedua kegiatan-kegiatan gitu kan, yang memang ya sebenarnya kalau berbicara tentang kesibukan, Setiap orang pasti punya setiap kesibukan. orang pasti memiliki kesibukan, dan saya pribadi sibuknya bukan di kuliah tapi di kegiatan. Emang Fajar jadi apa sih di kampus kemarin tuh? Kalau kemarin di semester 1 Sebelum- sampai semester 4 deh. 4 itu jadi ketua protokoler di Kalau kampus. Kalau sekarang di BEM sih. BEM, jadi ketua BEM. Enggak, bukan. Jadi alhamdulillah dan innalillahi juga ya Yes. bagi saya. Innalillahi. Ya, karena memang bagi saya jabatan itu adalah Beban. dan musibah ya, Beban, karena ya. memang jangan dibahagiakan gitu ya kalau jabatan. Dan alhamdulillah juga saya dipercaya dan diamanahkan menjadi Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Mahasiswa. Benar. Menteri Dalam Negeri. Jadi kerjanya apa tuh? Kalau secara sederhananya untuk kerjanya ya mengukur kedalaman kampus ya, teritorial kedalaman Mengukur kampus. Mengukur ya, maksudnya kan berbicara mengenai koordinasi, birokrasi, dan mengurus juga kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa di kampus juga kan, kayak gitu-gitu sih, kayak mengkoordinir dan lain sebagainya. Fajar kan Fajar tuh kesini tuh pengen pengen Gimana? nanyain tentang persahabatan gitu. Kan tadi Fajar jadi Menteri Dalam Negeri, berarti kan perlu orang-orang, ada bawahannya pasti kan? Ada. Nah gimana tuh cara ngompakin orang? Nah kebetulan di bawahnya aku tuh ada Dirjen PSDMO yang mana itu berkaitan dengan kaderisasi mahasiswa. Terus di bawahnya ada Direktorat PSDMO yang mana dia itu yang nanti membantu kinerja dari dirjennya itu sendiri. Terus kemudian ada, saya ceritain dulu ya, saya sampaikan dulu mengenai orang-orang yang di dalamnya. Terus ada Dirjen Kema atau Direktur Jenderal Kesejahteraan Mahasiswa gitu kan, terus ada direktorat juga. Banyak ya? Banyak. Terus ada Dirjen Sosial Lingkungan juga. Jadi keseluruhan termasuk Fajar ada 6 orang yang ada di dalam kementerian itu. Nah, balik lagi pada poin tadi, gimana caranya bisa mengeratkan Biar kompak lah ya. Karena memang pada dasarnya organisasi itu tidak bisa dikemas dengan sendiri ya. Harus ada kerja sama tim, harus ada kesadaran supaya memang apa yang menjadi tujuan kita tuh bisa tercapai gitu ya. Nah caranya ya cukup dengan berkomunikasi. Dan saya sebagai menterinya atau kasarnya atasannya gitu ya. Cuman saya paling benci kalau berbicara atasan gitu ya. Tapi aku menghadapi gitu ya, harus disampaikan. Ya saya bertanggung jawab sebagai bapak dari mereka gitu. Karena tetap saja Fajar harus jadi
role model. Iya, role model, dan juga ya harus bisa mengontrol teman-teman supaya bisa tetap fokus pada peran dia sebagai mahasiswa dan fokus juga sebagai anak-anak BEM itu sendiri sih. Ya. Kalau Fajar kan dulu di sekolah jadi ketua OSIS nih. Iya betul. Jadi ketua OSIS yang kebetulan saya itu adalah anggotanya. Bukan anggota tuh, non. Betul. Masyarakatnya lah. Masyarakat. Masyarakatnya. Enggak, jadi siswa biasa pun itu adalah Oh anggota. iya. Gitu. Anggotanya. Anggota OSIS ya. Cuman perbedaannya kalau anak OSISnya itu adalah pengurus yang disahkan gitu kan, dan itu gimana sih, Jar? Apa sih kan jadi ketua OSIS itu ya tadi adalah jadi beban lah, jadi innalillahi lah. Innalillahi ya. Setelah jadi ketua OSIS itu. Tapi gimana sih biar orang-orang yang ada di kan tidak hanya satu kepala ya di organisasi itu, ada yang apa sih keras kepala, banyak. Ada yang mau menjatuhkan. Betul. Ada orang-orang yang memang satu visi. Nah itu gimana sih biar kita itu balance gitu semuanya. Satu visi jadi satu visi semuanya. Karena nggak gampang sih nyatuin beda-beda kepala biar bisa jadi satu visi itu nggak gampang sih menurut saya. Yang pertama berangkat dari latar belakang, kita tarik dulu ke belakang. Saya dulu jadi ketua OSIS yang mana membawahi rekan-rekan yang mana memiliki otak-otak yang berbeda gitu ya, terus juga dia memiliki asumsi pendapat yang berbeda yang memang sulit untuk disatukan. Cuman kan yang namanya seorang pemimpin dituntut harus bisa mengendalikan semua itu, termasuk orang-orang yang memang ada yang ingin menjatuhkan, terus karakternya keras dan lain-lain. Itu tuh memang kita pedomannya adalah visi misi. Visi misi. Jadi ketika foya-foya. Lanjut gimana tadi? Pedomannya visi misi gimana? Jadi sesuai. Gak apa-apa. Pedomannya visi misi. Tadi apa tuh visi misinya? Jadi kembali lagi kepada visi misi. Sebenarnya pedoman itu ADART ya. Sebenarnya pedoman itu ADART dan dibungkus dengan visi misi. Dan visi misi itu adalah arah gerak mereka gitu ya, yang harus bisa melakukan peran dia sebagai organisator, yang mana tujuannya itu ada di visi misi. Sebenarnya nggak jadi masalah ya ketika berbicara tentang manusia, tentunya memiliki pemikiran yang berbeda dan kita tidak boleh menyalahkan itu gitu, karena itu kudrat Tuhan ya, yang memang tidak bisa disalahkan. Cuman yang menjadi tugas seorang pemimpin adalah di mana dia harus bisa mengendalikan orang perorangannya supaya memang yang pertama bisa terkontrol, yang kedua bisa terkondisikan, yang ketiga bisa taat sama aturan. Nggak jadi masalah mereka mau berbeda pendapat, yang penting tujuannya sama. Kayak gitu. Ibarat aku sama Anji nih. Aku. Ya sama aku. ibarat Fajar sama Anji nih gitu ya. Kita punya tujuan untuk masuk surga. Amin. Gitu ya. Amin. Kalau Fajar jalan untuk menuju surga ke kanan, kalau Fajri ke atas gitu. Beda-beda ya. Yang penting satu tujuan surga itu gitu. Kita kan nggak tahu ya arah ke kanan itu rintangannya kayak gimana, perjalanan track recordnya kayak gimana, ke atas kayak gimana, nggak tahu. Kayak gitu sih. Kalau misalnya kan tadi di organisasi itu kan rata-rata ya. Ketika kita masuk organisasi itu formal rata-rata formal, dan nggak sedikit juga yang dimulainya dari organisasi, dimulainya dari susunan kepanitiaan, terus kerja bareng, akhirnya jadi persahabatan. Ada nggak yang kayak gitu Pak Jar? Pengalaman ya, pengalaman tentunya banyak sekali kenangan manis yang memang tidak bisa dilupakan mengenai organisasi, khususnya di sekolah gitu ya. Ya, berbicara tentang organisasi, betul memang sebenarnya formal enggak formal ya, kita lihat situasi dan kondisi ya, karena kita harus mengukur kadar profesionalisme kita sebagai organisator, di mana ada saatnya kita saat formal, ada saatnya kita sedang non formal dan santai gitu ya. Lamun cek bahasa Sunda nama, orang di forum teh serius gitu, fokus pada bahan yang akan kita rapatkan. Di luar biasa, kita ngobrol heureuy, bahkan keluar anjing gobloknya gak jadi masalah ya. Kayak gitu. Maksudnya kita bisa melihat kadar profesional di situ gini. Nah, kayak gitu sih.
Nah, balik lagi pada tadi yang mana? Persahabatan, jadi persahabatan. Ada Oh, gitu ya? ada ya. Ini juga pengalaman pribadi, tentunya di depan saya Ya. adalah sahabat saya gitu Ya, ya, tahu. yang tentunya menemani saya gitu. Dulu jujur ya Ji, dulu jujur di OSIS itu Aduh, jadi pengen malu. di OSIS itu memang sumber daya manusianya sedikit gitu ya. Gitu ya. Cuman kehitung jari gitu ya dari ribuan siswa gitu kan yang di OSIS. Dimana kan harus benar-benar mengkondisikan acara dan lain acara besar dan lain-lain. Gak cukup dengan 10-11 orang nggak cukup Ji gitu ya. Butuh tenaga yang sangat banyak lah. Nah alhamdulillah gitu ya. Selama di OSIS Fajar dipertemukan dengan Ji juga kan perihal apa namanya keacaraan sehingga bisa menimbulkan romansa gitu kan, romansa sekolah yang memang dibumbui oleh organisasi sehingga sampai sekarang silaturahmi kita tetap berjalan dan menimbulkan persahabatan yang luar biasa tentunya. Nah ini sebenarnya yang harus kita pertahankan dan harus kita wariskan kepada teman-teman apa namanya adik-adik kita gitu ya. Salah satunya teman-teman seruput remaja. Iya. Salah satunya teman-teman seruput. Karena gak mudah sih Jar ketika kita waktu dulu ya misalnya ketika kita di organisasi misalnya nyusun anak-anak sih nyuruh anak-anak bukan nyuruh tuh ya bahasanya ngedidik anak-anak bikin anak-anak semangat buat isi acara itu susah gitu. nggak agak susah gitu dan ternyata banyak anak-anak yang malah menjadi teman di luar gitu. Di luar karena mungkin salah satunya kenyamanan ya kayak gitu-gitu. Waktu dulu kan Fajri kan sempat ya di sekolah juga termasuk apa sih kan suka ngikutin Fajar ya, ikut-ikut ke Fajar gitu. Dan ternyata setelah Fajri keluar sekolah nih ya, ada orang yang cerita bahwa ternyata kita itu dulu songong katanya, songong gitu katanya. Tapi di sini kita bisa simpulin bahwa oh waktu dulu kita kerja apapun ternyata ada yang merhatiin. Iya betul. Ada yang merhatiin gitu. Dan tapi kagetnya kenapa harus jadi kebencian yang disalurkan gitu bukan kebaikannya gitu. Ya. Tapi ada nggak Fajar pernah ngerasain itu? Sebenarnya kalau Fajar pribadi memang besar merasakan gitu ya akan hal apa namanya anggapan-anggapan negatif yang memang menjatuhkan pun banyak gitu ya. Berbicara ini itu bahkan yang ngajak ribut juga ada karena memang mungkin ya ada ketidaksesuaian antara apa namanya mobilitas Fajar di sekolah dengan anggapan mereka yang memang mereka tuh menganggap Fajar sombong ataupun apa. Sebenarnya sederhana gitu ya. Ini kan berbicara tentang bab sekolah dan bab mobilitas gitu ya. Dan kebetulan Fajar di OSIS dulu gitu kan. Dan memang sekolah tuh menginstruksikannya ya ke Fajar lagi gitu kan. Karena kan ada tanggung jawabnya juga. Karena memang kan balik lagi pada bab tanggung jawab yang harus kita laksanakan ya. Mau tidak mau. Dan urusan mereka mau menganggap Fajar negatif, sombong dan lain-lain atau kayak gimana? Sombong Kayak gitu gak jadi masalah. Fajar gak terlalu memikirkan hal itu karena bagi Fajar gak penting sih. Tapi ya kan soalnya waktu dulu kan Fajri kalau misalnya ngejalanin satu acara yang kayak gitu-gitu enjoy aja. Enjoy gitu. ya. Kalau misalnya disuruh ya enjoy aja gitu karena mungkin kita berdua itu salah satu orang yang jarang upacara. Iya. Karena kan suka apa sih beres-beres yang kayak gitu. Dan itu pun bukan kemauan kita karena capek kan beres-beres. Tapi di saat kita capek kayak gitu tuh masih ada orang yang mikirnya lain-lain ya. Itu sih yang Fajri bingung. Tapi kalau misalnya tadi kan organisasi terus persahabatan. Tapi menurut Fajar sendiri persahabatan itu apa sih? Kalau bagi Fajar ya. Nah, bagi Fajar. Bagi Fajar persahabatan itu romantisme hidup. Wis, romantisme hidup. Karena persahabatan itu yang Fajar rasakan gitu ya. Yang Fajar rasakan persahabatan itu benar-benar bisa memberikan arah dan tujuan. Bisa memberikan seluruh apa yang menjadi kekurangan gitu ya. Dan tadi pertanyaannya perlu atau tidak? Sangat perlu karena sosok sahabat ini adalah sosok yang memang harus bisa mendorong, yang harus bisa memberikan semangat dikala sahabatnya sedang di bawah, jatuh, stuck dan lain-lainnya kayak gitu. Dan pada intinya
kalau saya pribadi selama hidup di Bandung, kan saya hidup di Bandung itu udah hampir 11 tahun gitu ya. 11 tahun. Udah hampir 11 tahun. Dan selama 11 tahun ini Fajar belum pernah menemukan sahabat. Ya, belum pernah menemukan sahabat, dan Fajar menemukan sahabatnya itu baru di sini. Oh, gitu. di Cililin. Di Cililin Oh, namanya. Cililin. Ya udah, saya Fajar bongkar aja gitu ya, karena memang keseharian Fajar di sekolah dengan siapa ya, dengan Enji gitu ya. Dalam artian Fajar gak bisa membohongi diri Fajar sendiri gitu ya, karena memang luar biasa sih track record yang udah kita pecahkan, yang udah kita lalui, benar-benar terasa gitu Ji gitu kan. Dimana kita ingat gak waktu dulu kita mengemas acara gitu kan, berdua ya, acara besar gitu ya, acara besar. Maksudnya ini menjadi bahan cerita ya, cerita menarik. Dulu masih ingat Pak Dedi. Dan waktu itu posisi Fajar lagi saum ya. Maghrib beliau itu telepon Fajar pas lagi makan. Jar, posisi di mana katanya? Di kosan Pak, lagi apa? Lagi makan Pak. Gimana kata Fajar? Wayahna siapkan acara kerisukan Maulid Nabi. Kan dulu Fajar langsung ngechat atau telepon Fajri ya. Ji, instruksi dari komandan. Itu berapa ya? Soalnya Fajri waktu itu inget kalau waktu itu kalau nggak salah Fajri itu waktu di telepon Fajar lagi mau tidur Jan. Iya. Itu tuh selimutnya udah Fajar telepon terjadi. Langsung berangkat. Karena dari komandan harus langsung kita. Tapi bener sih itu yang paling. Ini bukan jadi apa ya? Bukan bahan kesombongan sih, tapi jadi bahan motivasi lah buat teman-teman ya gitu, karena ketika kalian punya tanggung jawab ya harus bertanggung jawab. Kalau misalnya di organisasi kalian punya tanggung jawab itu ya harus dilaksanakan mau tidak mau gitu, karena kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan ya namanya tanggung jawab, kalau tidak dilaksanakan itu jadi dosa ya. Bagi Fajar, tanggung jawab atau peran sebagai ketua itu bukan tentang seorang pemimpin, tapi amanah langit. Amanah. Karena kalau acuannya amanah langit, artinya kita udah berurusan bukan tentang bab dunia, tapi bab akhirat juga harus kita pikirkan dan pertimbangkan. Kayak gitu. Karena yang menjadi seorang pemimpin enggak, apalagi ketua OSIS ya, bukan berbicara tentang bagaimana pemimpin bisa menciptakan suatu program kerja yang besar, tapi di mana si pemimpin itu bisa memberikan suatu kesan yang luar biasa, bisa mengarahkan pada teman-temannya supaya bisa memiliki perilaku yang baik. Kalau program kerja ataupun kegiatan itu mah udah kesehariannya ya, tapi poinnya bukan itu kalau bagi Fajar gitu. Tapi banyak sih hal-hal seru waktu kita dulu di sekolah. Contohnya waktu ada keributan itu dia kan di Siba. Keributan di Siba. Ya kan apa sih fraksi Fajar? Yang waktu Pecah. Iya, Fajar main. Ya, Fajar main ya. Saya komentatornya. Iya. Oh, yang juara kan kelas Fajar kan. Iya kan saya runner up-nya. Iya. Runner up ya, kelas orang. Nah, tapi dulu itu bener sih kalau misalnya bukan itu ya, kalau misalnya kita dulu tidak berani, mungkin acara itu dibungkus. Betul, acara itu. Kalau misalnya kita dulu nggak berani ngomong ke dan spesialnya lagi, ini sih yang bikin saya jadi respect ke anak IPS, ke anak-anak IPS. Saya tuh respect banget ke anak-anak IPS pas di kejadian itu. Karena apa? Karena ketika ada kejadian itu, terus dipisahin tuh. Ketika Fajri itu kan menganggapnya ini IPS ini arogan. Wah bahaya ya gitu kalau saya ngobrol. Bayangkan dulu waktu itu tuh kan Fajar tuh masih main atau udah dibawa ke UKS gitu waktu itu. Soalnya kan Fajar didorong tuh kena bakat. Oh iya. Fajri sendiri tuh kayaknya udah dibawa ke UKS. Fajri sendiri tuh ngadepin anak-anak IPS, bingung. Cik, kumaha ya cita. Bisa kumaha misalnya muru dulu sakitu IPS coba itu. Ya udah memang tidak mau gitu ngobrol. Ternyata dari sana anak-anak IPS tuh kayak pasti ngerti lah gitu, ngerti kondisi gitu, ngerti kondisi. Terus mereka juga ternyata
persahabatannya kental banget menurut saya gitu, menurut saya. Tapi nggak tahu ya. Kalau di angkatan saya itu, makanya dari sana saya respect, oh ternyata anak IPS gitu. Sebenarnya yang menghancurkan apa namanya bahwa IPS itu nakal gitu kan, terus nggak benar ataupun apa, itu hanya apa ya, masalah persepsi aja sih. Dan persepsi dari tahun ke tahun, dimana ada satu oknum yang mungkin memang menganggap IPS itu ya seperti itu, gini yang suka ngerokok dan lain-lain. Saya bahasa, saya anak bahasa. Iya, maksudnya bukan dibungkus ya, dihancurkan oleh persepsi saja sebenarnya. Tapi ketika ya Fadri juga merasakan ketika terjun langsung ke anak-anak IPS, gimana rasanya? Soalnya lihat anak IPS mah garang asli. Tapi ini ketika ngobrol dan persahabatan, hatinya Hello Kitty semua. Ini soalnya garang kan baju dikeluarin. Ya mungkin itu mah style anak-anak seperti itulah, anak-anak dulu gitu. Karena memang jujur ya, yang Fajar rasakan, karena Fajar juga anak IPS, tapi Fajar mah nggak gaul orangnya, lebih independen sendiri gini ya, lebih mencari teman-teman di luar IPS gitu ya Fajar mah. Tapi ketika ada hal yang penting yang harus Fajar kumpul dengan anak-anak IPS, Fajar ikut gitu. Wah, ini tentang pengalamannya ternyata lumayan juga. Fajar ini dulu jadi ketua OSIS, keluar jadi BEM, jadi menteri apa? BEM, menteri dalam negeri. Terus waktu itu pernah ikutan OSIS juga yang di luar ya kan? Iya, OSIS KBB ya. Forum OSIS Bandung Barat dulu ngejabat sebagai Korwil berapa? 3-4 lupa lagi. Pokoknya yang mengkoordinir Kecamatan Cililin, Ciamplas dan Batu Jajar. Tapi dari semua perjalanan itu, Fajar itu punya tokoh idola nggak sih? Ada tokoh idola. Ada tokoh idola Fajar itu Ki Hajar Dewantara. Wih, Ki Hajar Dewantara ini adalah sosok yang benar-benar memotivasi Fajar dalam bidang pendidikan. Karena bagi Fajar pribadi, pendidikan adalah fondasi utama yang harus kita bangun. Ya, karena berbicara tentang pendidikan, ketika kita sudah mendapatkan pendidikan di dalam diri, maka apapun yang kita butuhkan ketika kita terjun di dunia masyarakat, kita gampang nggak susah. Gampang bersosialisasi, gampang dekat sama orang juga. Terus kenapa Fajar mengidolakan Ki Hajar Dewantara? Karena track recordnya itu bagus banget gitu ya. Maksudnya benar-benar memotivasi Fajar untuk bisa terus berpendidikan. Kita tarik ulur ke belakang, berbicara tentang sejarah gitu ya. Beliau itu apa ya? Dulu itu awal-awal memiliki taman sekolah ya, mendirikan perguruan taman siswa gitu ya. Iya, tujuannya untuk menciptakan wadah pendidikan pada saat itu, karena memang dulu itu belum ada sekolah sama sekali gitu ya. Tapi yang saya salutkan itu beliau bisa berpikir sejauh itu gitu. Iya kan? Beda dengan orang-orang lain yang memang tidak peduli akan pendidikan gitu. Sehingga mencetuskanlah wadah itu gitu. Itu yang Fajar salutkan. Terus semboyan-semboyannya juga yang memang terkenal sampai sekarang, yang terasakan sampai sekarang, kayak Ingarso Suntolodo, Ingmadia Mangunkarso, terus Tuturi Handayani gitu kan. Dimana masing-masing itu tuh memiliki maknanya masing-masing gitu kan. Ki Hajar Dewantara di depan memberikan contoh, ya. Ki Hajar Dewantara di tengah memberikan semangat, di belakang dia memberikan dorongan. Artinya berbicara tentang bab pemimpin itu bukan tentang presiden, tapi di mana dia bisa memberikan aura-aura yang bisa membangkitkan orang-orang yang ada di dalamnya. Itu bagi aku sosok pemimpin yang keren sih. Benar sih, karena setiap orang tuh perlu jadi pemimpin. Betul. Apalagi laki-laki. Betul. Dan bukan perlu setiap orang itu adalah seorang pemimpin. Benar. Setiap orang itu adalah seorang pemimpin, walaupun kita tidak dijadikan sebagai pemimpin secara disahkan, tapi kita adalah pemimpin diri sendiri. Karena kedepannya nanti kita juga bakal memimpin keluarga kayak gitu kan. Betul. Harus gitu lah. Apalagi nyampe mimpin orang banyak. Masa kalau misalnya kita punya pemimpin yang mimpin orang banyak,
tapi tidak kenal dengan masyarakatnya atau tidak dekat dengan masyarakatnya, kan itu malah akan jadi hancur gitu Hancur. rasanya, lebih hancur. Itu sih bener. Kalau misalnya Fajri dulu sampai dari dulu sih sampai sekarang itu sukanya Habibie. Habibie. Kenapa Habibie? Karena apa ya yang bikin Fajri suka Habibie? Wah, pokoknya kisahnya menarik. banyak ya, menarik ya. Kisahnya menarik gitu. Karena enggak semena-mena Fajri mengidolakan Habibie, pasti ada hal yang memang mendorong Fajri ya. Soalnya jiwa nasionalisnya tuh tinggi, tapi kan kalau misalnya menurut Fajri sekarang ada orang yang nasionalis tapi tidak ingat agamanya. Iya. Tapi ada juga sekarang ada juga yang gini, orang yang agamis tapi tidak nasionalis. Nah, kalau Habibie itu menurut saya keduanya keduanya masuk gitu. Masuk. Dan itu sih yang yang bikin Fajri mengidolakan beliau gitu. Apalagi prinsip hidupnya yang sampai saat ini pun Fajri pakai di mana-mana pun menjadi matahari. Itu sih yang paling Fajri tanamkan gitu. Karena kata Habibie kalau misalnya mata airnya kotor, ya pasti di bawahnya bakal kotor. Tapi kalau misalnya mata airnya bersih, otomatis di bawahnya bakal Ibarat bersih. mata air itu adalah pusatnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita jadi pemimpin, berilah energi positif, maka orang-orang yang di bawahnya bakal positif. Tapi ketika kita membawa energi negatif, ya otomatis yang di bawah bakal negatif juga. Kalau misalnya Fajar, menurut Fajar nih ya, di ruang lingkup persahabatan, di ruang lingkup organisasi, kan tadi kisahnya sangat banyak sekali dan sudah dipaparkan sangat banyak sekali. Apa sih yang paling pengen diulang lagi ketika kan waktu sudah terlewatkan? Apa sih yang pengen diulang lagi dan pengen dibenerin dulu? Entah waktu jadi nggak harus jadi waktu di sekolah sih, tapi bebas, mungkin kalau misalnya kisahnya ada di sekolah ya tidak apa-apa gitu. Dulu misalnya gue pengen kayak gini, kenapa nggak kayak gini? Apa tuh? Fajar ingat keinginan orang tua. Jadi dulu itu keinginan orang tua Fajar tuh ketika lulus sekolah harus langsung kerja. Jadi ini aku ceritakan latar belakang ya, supaya memang bisa dipahami juga. Jadi orang tua dan keluarga besar itu istilahnya mereka tidak ada yang kuliah lah kasarnya mah ya. Tidak ada yang kuliah. Sama sih kayak Fajar juga. Jadi mereka tidak akan mengerti dinamika perkuliahan. Jadi yang benar-benar dia mengerti itu dan dia harapkan itu dimana ketika Fajar lulus sekolah harus bisa mendapatkan uang. Tapi di situ Fajar berpikir gitu ya, Fajar berpikir gimana caranya Fajar teh bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua dan bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan Fajar. Kalau berbicara tentang apa yang mau dievaluasi, tentang sekolah yang benar. Karena yang Fajar rasakan pada saat ini, kenapa dulu Fajar enggak ranking gitu. Jujur ya, kalau dulu itu Fajar sangat masa bodoh amat gitu ya, mau ranking mau enggak, yang penting naik kelas. Tapi ketika udah lulus sekolah benar-benar terasakan ternyata ranking itu berpengaruh banget gitu ya untuk kita bisa diterima dengan baik, untuk bisa kita itu dilirik atau dipandang gitu. Tapi walaupun memang orang-orang ranking ini tidak menjamin ya, tidak menjamin kayak gitu. Tapi yang Fajar inginkan itu bukan rankingnya, tapi belajar yang benernya Genenji kayak gitu. Karena emang jujur dulu itu benar-benar gak bisa fokus sama belajar, main organisasi. Belum. Mulai organisasi itu ya di man ini kayak gitu. Jadi dulu mah main-main aja gitu, bangor gitu kan, main-main malam, kepolisian malam sampai jam 2 malam. Ingat ya, saking nakalnya Fajar itu kan dulu di komplek apalah gitu di Bandung waktu mantap gitu ya.
setiap main tuh, setiap kepolisian atau jelajah malam ya usilnya itu ya ngejetrekeun listrik tetangga. Keren itu bagi pelajar dulu mah gitu ya, suatu pencapaian gitu bisa usil seperti itu. Tapi ini makasih banget Jar udah datang. Iya, makasih juga karena udah diundang. Makasih ya. Karena Fajar sibuknya luar biasa. Sebenarnya emang kemarin tuh Enji udah ngontak beberapa kali, cuman memang waktunya belum pas, maaf banget ya. Baru bisa sekarang gitu kan, udah bisa berbagi ilmu sama teman-teman, sama bisa silaturahmi ya sama Fajar juga gitu. gitu. Makasih Jar udah datang. Sekarang lanjut kemana Fajar? Sekarang tuh Fajar mau lanjut Pulang langsung ke kosan paling. Ke kosan ada agenda lagi sama teman-teman di banyak kosan. agendanya. Karena saya agendanya sekarang rekaman soalnya. Rekaman ya. Kerja juga. Penting produktif dan ada kegiatan ya. Benar, daripada kulen. Ya, makasih Jan. Siap.